Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-6 kita akan melanjutkan ya. Jadi kita akan bicara tentang uh, masih tentang BIMS, tapi kita akan bicara tentang continuous members atau balok menerusnya. Seperti skema di sini, yang dikatakan menerus itu kalau tumpuannya lebih dari 2 gitu. Jadi nanti akan timbul momen yang tidak hanya momen positif saja, tetapi akan muncul momen negatifnya juga. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita akan mulai. Jadi pada umumnya BIM sendiri itu diaplikasikan dalam bentuk simple BIM atau balok sederhana. Nah, simple BIM sendiri itu kan dia kondisinya diaplikasikan dalam bentuk horizontal ya, atau sedikit miring begitu ya, nanjak atau menurun gitu kan. Tapi si balok itu secara dominan dia bekerja untuk mendukung gaya yang arahnya gravitasi. Nah, kalau kita bicara tentang simple beam, maka yang akan terbentuk adalah momen positif saja, karena di bagian tumpuannya tidak bisa menahan momen. Jadi kalau terbentuk momen positif saja, si balok itu akan melendut hanya satu arah saja, yaitu ke bawah. Kemudian di bagian tengah bentang, di bagian bawah itu akan muncul tegangan tarik, kemudian yang di bagian atas akan muncul tegangan tekan. Nah, apabila si balok itu kita aplikasikan dalam bentuk bukan simple beam, tetapi dalam bentuk continuous beam atau balok menerus, maka dia akan muncul momen yang sebaliknya, atau biasa kita sebut dia momen negatif. Nah, momen negatif ini dia akan bekerja sebaliknya dari momen positif. Yang di bagian atas akan menjadi bekerja tegangan tarik, kemudian yang bagian bawah akan menjadi tegangan desak gitu. Nah, nanti setelah slide ini ke depan kita akan bicarakan momen positif dan negatif itu cukup dengan notasi saja. Jadi ketika kita bicara momen positif akan ada notasi yang positif seperti ini ya, M plus, kemudian untuk negatif juga M min, dan seterusnya, FB plus, FB min, dan seterusnya seperti itu. Jadi kita bisa gunakan notasi positif dan negatif untuk merefer si yang kita bicarakan itu adalah momen positif dan negatifnya. Nah, kenapa ini penting? Jadi hal ini sangat penting. Kita perlu fokus membicarakan ini, apalagi apabila yang kita gunakan adalah bukan kayu gergajian, tapi adalah blue laminated timbers. Karena apalagi yang kita gunakan adalah model yang unbalanced. Nah, seperti apa unbalanced nanti akan kita bicarakan ketika kita membahas contoh soal ya. Jadi kita harus perhatikan betul, karena kalau kita memakai model glue laminated timbers atau glulam itu kan tidak sama gitu ya, tidak sama di setiap layernya, itu nggak sama yang kita gunakan propertiesnya. Beda halnya kalau kita gunakan kayu balok gergajian yang asli dari kayu betul ya, dari kayu solid, itu akan sama propertiesnya dari atas sampai bawah, atau setiap layernya itu akan sama. Tapi kalau kita pakai glulam atau glue laminated timbers, itu bisa dipilih, bisa diatur yang bagian atas dengan bagian bawah itu sama atau tidak, dan lain sebagainya begitu, itu bisa diatur. Nah, kemudian selain itu penting juga ketika kita menggunakan penahan lateral untuk yang bagian atasnya gitu. Karena seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, semakin pipih atau semakin tinggi kayu yang kita pakai, itu semakin kaku dalam menahan gaya vertikal atau landutan vertikalnya. Tetapi karena di bagian atas itu muncul tegangan desak, nah tegangan desak itu identik dengan
sesuatu yang kita sebut dia sebagai buckling ya, perilaku buckling ya, buckling lateral. Jadi harus ada penahannya di bagian serat yang menahan tegangan desak. Nah, itu ada hubungannya nanti dengan penghitungan kebutuhan itu gitu. Jadi kita harus tahu di mana posisi momen negatif, momen positif, kemudian besarannya berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengaplikasikan balok ini dalam kondisi continuous beam atau balok menerus, itu ada keuntungannya karena kalau kita konstruksikan si balok itu sebagai balok menerus dengan bentang yang sama apabila kita pakai simple beam, si balok menerus ini punya keuntungan. Jadi dia lebih bisa menahan lendutan. Jadi kalau kita pakai simple beam, misalkan bentang 3 meter begitu ya, lendutannya itu yang terjadi misalkan 3 cm. Nah, kalau kita pakai continuous beam atau balok menerus, itu bisa jadi yang terjadi hanya 1 cm atau 1,5 saja. Jadi lendutan yang terjadi itu akan lebih kecil karena momen yang terjadinya juga lebih kecil daripada pada simple beam. Nah, ketika kita akan mendesain suatu batang itu sebagai balok menerus, maka ada beberapa hal yang itu harus dipertimbangkan begitu ya. Oke, yang pertama, kalau kita pakai glue lamp atau glue laminated atau kayu laminasi itu sebaiknya kita gunakan dalam kondisi yang kombinasi balance. Kombinasi balance itu layernya dari atas ke bawah itu simetris gitu. Jadi top layer dengan bottom layernya itu sama dan itu menuju ke tengah itu sama gitu. Nanti akan kita bicarakan lebih jelas ya kalau pakai gambar. Nah, kemudian L-nya atau panjangnya itu kan kita gunakan salah satunya untuk menghitung volume faktor ya atau CV. Nah, itu yang harus kita hitung L-nya itu bukan dari tumpuan ke tumpuan, tapi dari posisi momen 0 ke momen 0 gitu. Kalau kita pakai continuous member, kalau kita pakai simple beam beda yaitu tumpuan ke tumpuan gitu ya. Kemudian karena dia ini kadang momen negatifnya atau tegangan desaknya itu terjadi di beberapa tempat. Jadi kalau simple beam itu kan hanya satu saja yang terjadi momennya, momen maksimumnya hanya satu titik, kemudian tegangan desaknya juga hanya terjadi maksimumnya di satu titik. Kalau kita pakai continuous beam, maka itu bisa terjadi di beberapa tempat gitu. Jadi kalau kita gunakan dia sebagai konstruksi atap atau konstruksi lantai, di bagian atasnya itu kan kita pasang layer untuk lantai atau atapnya. Nah, itu tidak serta-merta bisa kita gunakan atau bisa kita aplikasikan sebagai pengaku lateral. Karena si tegangan desaknya tidak selalu di bagian atas, kadang juga ada di bagian bawah. Jadi di beberapa titik kita perlu memasang pengaku lateralnya di bagian bawah balok atau bottom layer of beam yang terkena compression stress begitu ya. Kemudian kalau kita pakai kayu laminasi yang dia kombinasinya unbalance atau tidak simetris begitu atas ke bawah, sebaiknya kita menghitung itu betul-betul atau kita cek itu secara benar ya, karena maksudnya per layernya itu kan punya properties yang berbeda. Jadi kita cek dia per propertiesnya itu apakah memenuhi atau tidak gitu. Jadi tidak bisa kita samakan perilakunya yang layer bagian bawah dan atas karena memang layernya berbeda kalau kita pakai yang tipe unbalance. Kemudian kalau kita pakai chamber atau lendutan ke atas, itu sebaiknya kita pakai lurus saja kalau kita gunakan continuous beam. Karena memang lendutannya tidak sebesar kalau simple beam. Nah, kita akan bahas contoh soal ya di sini supaya lebih jelas. Jadi ada permasalahan di mana sebuah kayu laminasi gitu ya, sebuah balok kayu laminasi yang membentang kurang lebih 2 kali 10 feet
itu mendukung 300 lb per feet untuk dead load-nya, kemudian 900 lb per feet untuk beban salju. Ini contohnya. Di tempat kita mungkin bisa kita analogikan dia sebagai beban abu vulkanik gitu ya. Kan mirip-mirip begitu kan. Kemudian nah yang dicari ya, yang ditanyakan, apakah penampang 24F1,8 EDF tipe DF section ini tipe penampang saja. Jadi kalau di tempat kita mungkin kayu jati penampang 8 kali 12 cm, kayu glugu 10 kali 15 cm, seperti itu contohnya. Nah, ini tipe DF ini tipe untuk salah satu tipe untuk kayu laminasi di Amerika begitu ya. Kemudian 24F1,8 ini juga tipe kayunya. Nah, ini akan dipakai. Bagaimana kalau kita pakai tipe unbalance dan balance? Bagaimana daya dukungnya terhadap beban yang bekerja ini begitu. Nah, pendekatannya yang akan kita gunakan, jadi kita akan asumsikan dia full lateral support gitu ya. Untuk kedua layernya, baik untuk top dan bottomnya. Jadi karena dia nempel di ini ya, roof sama ceiling, yang bagian atasnya itu ada layer papan untuk roof, yang bagian bawah itu kena layer untuk ceiling atau plafon begitu. Jadi atas dan bawah itu ada pengakunya semua. Nah, itu kita asumsikan seperti itu. Jadi CL-nya atau faktor yang koreksi untuk length-nya itu bisa kita asumsikan 1 ya untuk keduanya, untuk positif dan negatif lenturnya. Jadi kita bisa asumsikan dia sebagai 1. Kemudian untuk volume faktornya atau CV-nya nanti akan kita hitung ya, tepatnya berapa, tapi kita asumsikan dia sebagai 1 dulu. Nah, berikutnya ini yang tadi saya bicarakan sebagai unbalance dan balance. Jadi kita akan sebut dia unbalance kalau layernya itu susunannya itu tidak simetris begitu. Kalau kita punya penampang beam ya, katakanlah ini penampang beam kita, maka kita akan punya garis netral di tengah. Nah, kalau kita berikan garis netral, kemudian kita cerminkan kedua penampang atas dan bawah terhadap garis netral itu, kalau kondisinya seperti yang penampang yang sebelah kiri atau unbalance, sebelah kiri ini kan tidak simetris ya atas dan bawah, kita bisa namakan dia sebagai unbalance. Kemudian kalau yang kita pakai adalah yang sebelah kanan ini, atas dan bawah itu simetris, jadi dari garis netral ke atas dan garis netral ke bawah itu sama begitu, kita bisa sebut dia sebagai balance, itu balance layup. Nah, ini kalau di contoh ini A ke C, A, B, C, A ke C itu secara berurutan, A itu yang paling tinggi grade-nya, kemudian B itu agak rendah, kemudian C itu paling rendah. Nah, kenapa ada penataan seperti ini? Jadi unbalance ini sebetulnya sangat cocok untuk kalau kita aplikasikan dia pada konstruksi simple beam begitu. Karena momen terbesar itu kan ada di tengah bentang, dan bagian bawahnya itu pasti akan menerima atau mendukung tegangan tarik terbesar di bagian tengah bentang. Jadi yang menerima tegangan tarik terbesar itu kita berikan kayu dengan properties yang paling tinggi gitu. Tapi kalau tipe balance, sebetulnya sebaiknya dia diaplikasikan untuk continuous member. Kalau tipe balance kita gunakan untuk simple beam, ya nggak apa-apa, baik juga. Cuman kan agak boros ya, karena yang bagian sininya jadi mubazir, yang bagian atasnya. Jadi ada penggunaannya masing-masing, tapi kalau kita pakai unbalance untuk continuous beam, ya bisa juga, tetapi khususnya di bagian topnya yang harus kita cek. Katakanlah si B ini mutunya setengahnya dari si A begitu ya. Kayu si B ini mutunya setengahnya dari si A. Jadi kadangkala di bagian tertentu si B ini akan menerima momen yang kurang lebih sama dengan yang diterima oleh si A. Itu harus kita cek gitu. Dia mampu apa tidak kayu yang grade-nya B ini. Jadi ini adalah penjelasan untuk penampang unbalance kombinasi sama balance combination.
Nah, ini design value yang akan kita pakai ya. Untuk yang unbalance itu kita tetapkan sekian. Jadi yang di bagian top layer, bottom layernya yang menerima momen negatif. Untuk yang unbalance, yang momen positifnya itu bagian bawah 2400 PSI, kemudian yang bagian atas karena grade-nya tidak setinggi yang bawah, kita tetapkan dia sebagai 1450 gitu. Nah, data ini dari mana? Ya dari kelas mutu kayu gitu. Ini kita asumsikan saja, kita ambil salah satu mutunya. Kemudian untuk penahan gesernya sama ya, 265. Kemudian untuk elastisitasnya juga sama. Jadi yang berbeda hanya di bagian dia menahan momen lentur negatif saja. Yang balance itu lebih tinggi atau sama dengan yang bagian bottom atau bagian momen positif, sedangkan yang unbalance itu positifnya lebih tinggi daripada yang negatif. Nah, berikutnya kita bisa hitung maksimum momennya, baik itu momen positif maupun momen negatifnya. Ini tergantung kondisi ya, jadi masing-masing kombinasi posisi tumpuan dan bentang itu akan menghasilkan momen yang berbeda. Ini dalam kondisi yang diceritakan seperti di soal tadi, kita bisa dapatkan nilai momen positif maksimumnya itu 9/128 dikalikan dengan beban meratanya dikalikan dengan panjangnya kuadrat. Akan didapatkan nilai 101.250 lbin atau 8438 lb-feet. Nah, kemudian untuk maksimum negatif momennya itu 1/8, kalau di kita 1/8 GL kuadrat begitu. Nah, Q-nya itu atau W-nya itu adalah jumlah dari beban mati dan beban mati tambahan yang tadi itu. Kalau di soal kan kita bahas dia sebagai beban salju, kalau di tempat kita ya bisa kita analogikan dia sebagai beban abu vulkanik begitu kan, karena dia posisinya di atap. Nah, itu akan didapatkan nilai 15.000 lb-feet. Nah, kemudian kita estimasikan dulu, estimated adjusted negative bending design value untuk yang unbalanced beam. Jadi untuk yang unbalanced tadi kan FBX negatifnya itu kan kita asumsikan dia 1450 ya tadi ya, yang ini 1450. Kita kalikan dia dengan faktor CD, kemudian kita kalikan dengan faktor volume atau panjangnya PV atau CL. Jadi kita asumsikan CD-nya 1,15, kemudian CV atau CL-nya 1. Jadi kita dapatkan nilai FB terkoreksi untuk yang momen negatif, untuk yang unbalance itu 1668 PSI. Nah, setelah itu kita bisa hitung. Untuk yang unbalance beam ini kita butuh modulus penampangnya berapa gitu ya. Jadi kita bisa hitung modulus penampangnya dengan cara momen dibagi dengan estimasi dari kemampuan lenturnya tadi. Kita punya momen sebesar 180.000 ya di sini untuk yang negatifnya. Kemudian kita bagi dengan kemampuan menahan momen negatif, kita butuhkan modulus penampangnya 108 in pangkat 3. Nah, kalau kita asumsikan lebar kayunya itu 3,125 in, itu kita akan dapatkan nilai D-nya atau tinggi baloknya itu D sama dengan akar dari 6 kali S per B gitu ya, atau 6 kali S per B itu sama dengan D kuadrat begitu. Jadi kalau kita mau nyari D-nya ya diakarkan 6 kali S per B. Kita masukkan saja nilainya, 6 dikalikan 108 in pangkat 3 tadi dibagi dengan nilai B yang kita asumsikan tadi 3,125 in. Maka akarnya kita akan dapatkan nilai D itu minimal itu 14,4 gitu. Jadi kemudian berarti setelah ini, berarti di tahap ini kita akan punya penampang ya. Lebarnya 3,125, tingginya itu minimal 14,4 kebutuhannya kalau kita pakai lebar sekian. Nah, kita cari di tabel. Apakah ada ukuran segitu atau ini kan minimal. Jadi kita bisa ambil ukuran yang di atasnya. 3,125 itu kan 3/8 ya. Jadi kita bisa pakai 3/8, di sini ada beberapa. Kita pakai 3/8 kali 15 begitu. Ini kan tadi yang kita pakai tipe 24F 1,8E DF ya. Jadi yang kita pakai tabel ini begitu. Ini patokan tabel di Amerika sih.
Kita bisa gunakan yang di Indonesia atau di pasaran Indonesia juga nanti akan ada tabelnya sendiri dari katalog produknya sendiri. Jadi di sini ada contoh tiga tabel. Yang di sini adalah kayu gergajian, itu nominal ukurannya sekian. Kemudian kalau kayu glulam atau kayu laminasi untuk tipe yang DF 24F 1,8E DF itu ukurannya sekian. Kemudian kalau kita pakai yang kategori tipe SP itu ukurannya sekian begitu. Ini contoh saja. Kalau kita pakai di Indonesia maka disesuaikan, kita harus cari katalog produk di Indonesia dulu supaya desain kita relate dengan kondisi kayu yang ada di pasar Indonesia. Nah, kita coba gunakan 3/8 in atau 3,125 in dikalikan dengan 15 in. Nah, kita hitung dulu S-nya atau section modulusnya dari penampang yang kita pilih ini. Kita akan dapatkan nilai 117 in pangkat 3. Kemudian kita hitung negatif bendingnya atau tegangan yang diakibatkan dari momen negatif. Kita hitung momen negatifnya sekian, 180.000 lbin tadi, kemudian dibagi dengan nilai S yang kita dapatkan dari penampang yang kita pilih tadi. Maka akan dapatkan nilai 1540 PSI untuk tegangan lentur negatifnya. Nah, berikutnya kita evaluasi volume faktornya atau CV-nya ya. Jadi kita harus tentukan di mana titik momen negatif momen nolnya itu di mana gitu, karena yang akan kita pakai kan jarak dari momen 0 ke momen 0 ya. Nah, kita bisa tinjau di mana momen nolnya itu dengan persamaan ini, M sama dengan 3/8 WL kali X dikurangi WX kuadrat per 2. W di sini adalah beban merata, X-nya adalah panjang yang kita akan cari begitu. L-nya adalah panjang bentangnya. Jadi kalau persamaan ini kita masukkan nilai M-nya sama dengan 0, maka kita akan bisa mendapatkan nilai X-nya. Kita coba masukkan nilai M-nya sama dengan 0, maka seperti ini ya. Jadi kita akan dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 3/4 L dari tumpuan di ujung atau L/4 atau 1/4 L dari tumpuan yang tengah begitu. Nah, kalau kita tinjau dari tumpuan yang tengah, maka 1/4 L ya, atau kita bisa katakan dia 2,5 feet karena satu bentangnya tadi kan 10 feet di soal ini. Jadi kita dapatkan nilai 2,5 feet dari tumpuan yang di tengah. Nah, untuk negatif momen, karena kita tadi ketemu 2,5 feet ya, di ujung kanan dan ujung kiri masing-masing 2,5 feet, 2,5 feet, jadi kita jumlahkan dia ketemu nilainya itu 5 feet begitu. Jadi jarak di antara momen yang nilainya 0. Nah, kita bisa hitung nilai CV dengan persamaan ini. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai B, D, dan L-nya. Kalau kita masukkan dari persamaan ini, maka akan didapatkan nilai 1,11. Nilainya lebih besar dari 1,0. Jadi kalau CV-nya lebih besar dari 1,0, kita bisa asumsikan dia sebagai 1,0. Jadi kita akan gunakan CV-nya 1,0 seperti asumsi yang awal yang kita lakukan tadi. Nah, berikutnya kita hitung bagaimana kondisinya untuk shear force-nya. Jadi kita hitung dulu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita akan hitung gaya geser maksimumnya bukan ada di tumpuan, tapi ada di jarak D dari tumpuan gitu. Jadi V-nya sama dengan 5WL/8 dikurangi WD. Kita akan dapatkan nilai 6000 lb. Ini untuk gaya geser yang harus ditahan. 1200 itu dari 300 tambah 900 tadi. 10 feet itu dari L-nya ya, panjang bentangnya. Kemudian D itu tinggi penampang yang kita gunakan. Kemudian nilai desain penahan geser terkoreksi dikalikan dengan CD saja, 265 dari section properties yang di awal dikalikan dengan 1,15 akan dapatkan nilai 305. Kemudian desain shear stress-nya FV sama dengan 3V/2BD. Ini bisa diaplikasikan untuk penampang persegi ya. Kalau rumus aslinya kan VQ/IB. Itu kita akan dapatkan nilai FV-nya
itu 192 PSI. Nah, nilai ini sudah lebih kecil daripada FVX yang dimiliki oleh propertis kayunya. Jadi sudah oke karena nilainya sudah kurang dari kemampuan tegangan gesernya. Kemudian kita akan hitung bagaimana daya dukung untuk yang balance. Yang tadi kan sudah kita hitung untuk yang unbalance. Sekarang kita hitung untuk yang balance. Sama metodenya. Jadi FBX-nya 2400 dikalikan dengan CD, kemudian dikalikan dengan CV atau CL, akan dapatkan nilai 2760. Dengan prosedur yang sama dengan yang unbalance tadi, kita ulang prosedur tersebut, sama ya, kita asumsikan dia nilai B-nya 3,125, didapatkan nilai minimal kebutuhan tingginya 11,2 inch. Jadi kita coba sedikit yang di atasnya gitu ya, sedikit di atasnya kan 12 ya, jadi kita coba 3/8 dikalikan 12 gitu. Nah, kita hitung section modulusnya atau modulus penampangnya akan dapat nilai sekian, kemudian dari situ kita bisa hitung nilai negatif bending terkoreksi tadi sudah dihitung, kita bandingkan dengan negatif bending yang tegangan yang terjadi begitu, 2400 yang terjadinya. Ini dihitung menggunakan section modulus yang penampang untuk balance. Kita akan dapatkan nilai 2400 PSI, kurang dari daya dukung yang dimiliki oleh penampang. Jadi oke. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan shear-nya? Untuk shear-nya kita cek juga. Jadi dengan prosedur yang sama dengan unbalance tadi, kita hitung sampai ketemu FV-nya, maka didapatkan nilai yang lebih kecil daripada FV-nya. Oke juga. Nah, kesimpulannya ya. Jadi untuk unbalance tadi, kalau kita lihat dengan penampang 3/8 in kali 15 in, itu tadi masih lebih besar ya, sedikit lebih besar, jadi masih belum cukup. Kemudian untuk yang balance, kalau kita pakai balance, maka kita akan dapat penampang yang lebih kecil, lebih irit. Jadi kalau kita pakai penampang yang balance, atas bawah itu sama, simetris begitu, kita akan punya penampang yang lebih irit dari sisi volume. Kalau kita pakai unbalance, nah itu harus dicek dulu. Kita butuh penampang tinggi berapa dengan kondisi yang grade kayu di atas itu kurang lebih 40 atau 60%-nya grade kayu yang ada di paling bawah tadi begitu. Jadi kesimpulannya, kalau kita pakai balance dan unbalance, itu harus diperhatikan betul kalau kita mengaplikasikan kayu kita dalam bentuk continuous beam atau balok menerus. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.